yang tertinggi itu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arti dari cinta itu tak akan bisa untuk mendefinisikannya. Begitulah Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, bagaimanapun untuk mendefinisikan cinta, oh cinta ini itu semuanya, meskipun para pujangga berusaha merangkai kata untuk mewakilkan makna cinta, maka dia tidak akan pernah bisa terdefinisikan. Begitulah spesialnya cinta. Berbeda dengan kata-kata yang lain. Cinta itu hanya bisa didefinisikan oleh dirinya sendiri. Cinta itu hanya bisa didefinisikan dengan dirinya sendiri. Huwa, cinta itu adalah cinta. Seperti itu. Dan cinta adalah induknya perasaan. Semua perasaan apapun jenisnya itu berada di bawah cinta. Antum benci kepada kawan antum, tak senang, maka suntikkan cinta sedikit, besarkan rasa cinta antum atau mudah memaafkan. Kita antum futur, malas kajian, malas belajar, malas baca Quran, tumbuhkan sedikit saja rasa cinta antum kepada Al-Quran, atau akan mudah membacanya. Begitu seterusnya. Apapun aspek perasaan, dia di bawah kontrol cinta. Ya? Dan tentu seorang mukmin dia harus bersikap sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 165. Surat Al-Baqarah 165, Allah berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Dan ada orang-orang yang dia mengambil selain Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan dalam hal cinta. Kata para ulama, ayat ini berbicara tentang syirkul mahabbah, syirik cinta. Sebagaimana sering para penjaga mengatakan, engkaulah segalanya bagiku, engkaulah belahan jiwaku, aku tak bisa hidup tanpamu, dan seterusnya. Makanya para penjaga itu banyak jatuh kepada kesyirikan. Atau orang yang saking cintanya kepada hartanya, dia menumpuk-numpuk harta sehingga dia menahannya untuk mengeluarkan sedekah atau zakatnya. Orang seperti ini berarti dia telah mempersekutukan Allah dengan hartanya. Atau orang saking cintanya kepada istri dan anaknya. Contoh kepada anak, Ustaz, anak waktu subuh itu lama lalu Ustaz. Ibu saya mau jagoan Ustaz. Nah, pernah demikian? Ada tak kasus seperti itu? Ada. Jadi lama lalu Ustaz. Ibu, berarti sejatinya orang ini apa? Dia telah meletakkan cinta kepada anaknya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anaknya yang sudah diwajibkan untuk sholat misalnya. Saya yakin antum ketika rumah antum terbakar, senyantum untuk apapun anak antum, pasti antum akan menggendongnya. Namun kenapa ketika waktu sholat masuk kita enggan mengajaknya sholat dan seterusnya? Makanya Allah lanjutkan di sini, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani bahwasanya Allah lah zat yang berhak dia sembah. Dia beriman bahwasanya Allah lah yang menciptakannya dan seterusnya. Betul-betul dia beriman, pasti cinta terbesarnya kepada Allah dia berikan. Ya? Sekarang anak mau tanya sama Ibrahim, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Ya semua itu dan apa? Dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Kalau mudahnya dari mata turun hati, Salam monggo dari mata turun ke hati. Itulah yang betul. Aku tahu dah, kau pernah dong? Hah? Baju? Dari mata turun ke hati kah atau dari hati naik ke mata? Kalau
dari pada hadis Rasul. Maka itu keliru. Orang tidak mengerti tentang cinta. Kalau ada orang mengatakan cinta pandangan pertama itu dia bohong itu. Karena cinta itu akan muncul setelah perkenalan. Adapun pandangan pertama itu adalah rasa tertarik, rasa suka, dan cinta tidak serendah itu. Cinta itu dia bagaikan tumbuhan yang terus ketika kita merawatnya dengan kasih sayang dia akan bermekaran. Itu cinta. Antum tahu ternyata itu mau gimana? Maka salah itu kan? Dan cinta itu dari hati naik ke mata. Bukankah orang yang buta itu punya rasa cinta? Hah? Kalau orang memang cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta tidak mencintai? Hah? Orang tuli tidak mencintai? Tidak. Hakikat cinta itu dari hati, dia tumbuh dari pengenalan. Dengan rasa cinta yang di hatinya, maka akan indah pandangan terhadap kekasihnya. Akan indah dia memandang. Naik cinta itu ke matanya. Ketika orang mencintai seseorang, maka dia akan indah memandang kekasihnya. Yona, benar? Dan dia akan senang mendengar alunan syahdu suaranya. Yona, seperti itu. Jadi rubahnya. Besok cinta itu kecil kawan-kawan lo dari hati naik ke mata, dari hati naik ke telinga, dari hati naik ke lisan. Dia akan berlemah lembut kepada kekasihnya, karena dia prolosnya adalah hati. Baik. Kalau sebab itu ya ikhwan, orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia tidak mau mengenali Allah, maka dia cintanya bohong. Tak akan mungkin dia. Buktinya apa? Betapa banyak orang-orang yang mengaku mencintai Allah namun memaksiati Allah. Orang-orang yang mengaku mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, dia terang-terangan bermaksiat kepada Allah. Bukankah salah satu tanda cinta antum akan tunduk kepada kekasih antum? Kalau ada orang yang pun mencintai Allah, namun dia enggan membaca kitab Allah, maka cintanya bohong. Sebagaimana dahulu kita kalau tahun-tahun ketika SMA dulu kan, ini kan pakai HP kan, dulu pakai surat-surat. Kalau dapat surat dari nyawa mau dijual banyak mana? Padahal kacau kan, boleh kan? Gimana?